Namaskar. Hai fifth grade students, good morning. Selamat pagi, Rahajian Sama. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA bersama Miss Meta. How are you today? Are you safe at home? I hope all of you are in a good conditions. Nah, di video kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas materi-materi terakhir di tema pertama. Well, the material for today are... Tapi, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. So, please join your hand and close your eyes. Pray start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lessons that we will get today. Dear God. Well, students, are you ready to study? Let's jump to the next video. Hi students, Namaskar. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA bersama Miss Meta. Nah, di video kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk kembali membahas materi terkait dengan sistem gerak pada manusia. Jadi, jika di video-video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan rangka atau tulang, kemudian juga sendi. Nah, di video kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk mengenal materi terkait dengan otot, gangguan kesehatan pada organ sistem gerak, serta cara menjaga kesehatan pada organ-organ sistem gerak. Nah, kita mulai saja langsung. Sebelumnya, silakan persiapkan diri serta keperluan belajar kalian terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu otot. Jadi otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, kenapa? Karena tulang akan ikut bergerak apabila adanya pergerakan daripada otot. Jadi, tolong diingat ya anak-anak, bahwa otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif pada manusia. Nah, jadi letak otot itu melekat pada tulang atau rangka. Dan itu merupakan salah satu fungsi daripada rangka. Jadi otot terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Nah, jadi apa saja perbedaannya? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu otot polos. Silahkan kalian lihat pada gambar. Nah, jadi otot polos memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki satu inti sel atau nukleus. Jadi nukleus itu nama lain daripada inti sel. Nah, jadi otot polos memiliki satu inti sel di bagian tengahnya. Kalau kalian lihat pada gambar, ada yang berwarna hitam, yang bulat-bulat berwarna hitam, itu yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Jadi dia terdapat satu di bagian tengah. Kemudian yang kedua, berbentuk seperti gelendong, atau ada juga yang menyebutkan berbentuk seperti perahu. Jadi bentuknya dia seperti gelendong. Yang ketiga, bergerak secara tidak sadar. Maksudnya adalah dia akan selalu bergerak tanpa diperintahkan oleh otak. Jadi kita tidak memerintahkan dia bergerak, dia sudah bergerak. Yang keempat, terletak pada organ-organ pencernaan seperti lambung, usus halus, usus besar. Nah, jadi organ-organ pada pencernaan itu tersusun atas otot-otot polos. Jadi dia akan selalu bergerak tanpa adanya perintah dari otak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjut ke otot lurik atau ada juga yang menyebut dengan otot rangka. Jadi otot rangka atau otot lurik bisa kalian lihat pada gambar. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki banyak inti sel atau nukleus di bagian tepi. Jadi dalam satu otot itu terdapat banyak nukleusnya, banyak inti selnya, dan terletak di bagian pinggir atau tepinya. Ciri yang kedua, berbentuk silindris. Jadi dia silindris itu maksudnya panjang-panjang, bulat dan panjang.
Yang ketiga, bergerak secara sadar. Jadi, otot-otot lurik ini akan bergerak apabila ada perintah dari otak yang menyuruh atau memerintahkan otot ini untuk bergerak. Yang keempat, terletak pada wajah dan anggota gerak. Jadi hampir semua otot yang terletak pada permukaan tubuh kita ini tersusun atas otot lurik. Jadi dia bekerja apabila ada perintah dari otak untuk bergerak. Nah, jadi kita lanjut ke otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Jadi bisa dilihat pada gambar. Jadi otot jantung memiliki ciri yang pertama, memiliki banyak inti sel atau nukleus di bagian tengah. Nah, jadi dia terdapat banyak nukleus letaknya di tengah. Yang kedua, berbentuk silindris dan memiliki banyak cabang. Jadi dia memiliki bentuk yang sama, hampir mirip seperti otot lurik, hanya saja otot jantung ini bercabang-cabang, sedangkan otot lurik dia tidak bercabang. Yang ketiga, bergerak secara tidak sadar. Nah, ini sama seperti otot polos, jadi dia bergerak tanpa adanya perintah daripada otak. Dan yang keempat, terletak pada jantung. Jadi dia otot jantung ini melapisi organ pada jantung maksudnya. Nah, jadi itu saja jenis-jenis daripada otot. Sekarang kita masuk ke materi kelainan pada organ sistem gerak. Jadi maksudnya kelainan adalah gangguan atau penyakit-penyakit yang terdapat pada organ-organ di sistem gerak. Nah, jadi ada banyak ya sebenarnya, tapi saya berikan beberapa contoh saja. Jadi yang pertama itu ada penyakit retak atau patah tulang. Nah, silahkan kalian lihat pada slide. Jadi retak atau patah tulang ini penyakit atau gangguan yang disebabkan akibat adanya kecelakaan atau cedera. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari bagian yang paling kiri itu retak, sedangkan di bagian yang paling kanan itu sudah patah. Nah, jadi ini biasanya terjadi apabila seseorang mengalami kecelakaan, jatuh misalnya karena ketidakhati-hatian. Jadi, Miss harapkan anak-anak semua berhati-hati pada saat berjalan, mengendarai sepeda, kemudian pada saat berlari, sehingga tidak mengalami retak atau patah tulang. Kemudian yang kedua ada osteoporosis. Jadi osteoporosis itu adalah pengapuran pada tulang. Jadi maksudnya begini, tulang pada manusia itu sangat padat. Jadi di dalamnya itu sangat padat. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, tulang ini akan mulai rapuh, mulai melunak, mulai rapuh, yang nantinya akan mulai berongga atau disebut dengan pengapuran. Nah, ini sebabnya biasanya orang-orang yang sudah mulai lanjut usia disarankan untuk meminum minuman seperti susu yang mengandung kalsium sehingga mampu membuat tulang itu menjadi lebih kuat. Seperti itu. Yang ketiga itu ada penyakit rakitis. Jadi rakitis ini adalah penyakit di mana seseorang mengalami kekurangan vitamin D. Jadi vitamin D ini berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium serta fosfat pada makanan yang mana sangat dibutuhkan oleh tulang untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, karena kekurangan vitamin D, otomatis kalsium dan fosfat itu sangat sulit diserap oleh tulang, sehingga menyebabkan tulang akan menjadi lunak. Sehingga orang-orang yang mengalami penyakit rakitis ini biasanya bentuk kakinya akan berbentuk seperti huruf O atau huruf X. Jadi kalau kalian lihat pada gambar, jadi sisi sebelah kiri, yang paling kiri itu adalah posisi kaki dengan tulang yang normal. Sedangkan yang gambar di tengah itu adalah posisi kaki yang sudah tidak normal, di mana tulang itu membentuk huruf O. Jadi dia keluar, ke samping luar. Sedangkan gambar yang paling kanan itu adalah posisi kaki di mana tulangnya itu membentuk seperti huruf X. Jadi dia melengkungnya ke dalam. Nah, jadi di bagian tengah dan sisi paling kanan ini adalah diderita pada orang-orang yang mengalami penyakit rakitis. Yang keempat adalah kelainan tulang pada tulang belakang atau tulang punggung. Nah, jadi ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang. Yang pertama namanya lordosis, yang kedua namanya kifosis, dan yang ketiga namanya skoliosis. Nah, kalau kalian lihat pada gambar dari sisi yang paling pojok kanan. Jadi yang paling kanan itu adalah
posisi tulang yang mengalami kelainan lordosis. Jadi lordosis ini adalah penyakit di mana tulang belakang membengkok ke arah depan. Jadi karena dia membengkok ke arah depan, jadi badan kita membusung atau condong ke belakang karena tulang belakangnya bergerak ke arah depan. Sedangkan gambar yang di tengah adalah kelainan kifosis, di mana tulang belakang itu membungkuk ke arah belakang. Jadi posisi badan kita membungkuk, condong ke arah depan. Bisa kalian lihat pada gambar yang di bagian tengah. Jadi membungkuk itu sama dengan kifosis. Tulang belakang dia membengkok ke arah belakang. Sedangkan yang sisi paling kiri itulah skoliosis, di mana tulang belakang membengkok ke samping seperti huruf S. Jadi ada 3, yang pertama lordosis, yang kedua kifosis, yang ketiga ada skoliosis. Oke, jadi itu saja kelainan-kelainan pada kesehatan anggota gerak. Sekarang kita akan lanjut ke cara-cara menjaga kesehatan organ sistem gerak. Nah, jadi apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga tulang kita tetap sehat? Jadi yang pertama, silakan anak-anak duduk, berdiri, dan tidur dengan badan yang tegak. Jadi kalau duduk jangan membungkuk, kalau berdiri, berjalan jangan membungkuk. Usahakanlah badan untuk selalu tegak. Jadi berdiri dengan tegak, duduk dengan tegak. Kemudian tidur juga jangan dalam posisi bergelung atau membungkuk. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara berolahraga. Jadi ini sudah pasti anak-anak silakan berolahraga supaya tubuh kalian sehat, tulang kalian kuat. Dan yang ketiga juga silakan minum atau makan makanan yang bergizi yang banyak mengandung kalsium, fosfat seperti susu misalnya. Jadi dengan melakukan cara-cara ini mudah-mudahan kesehatan tulang kalian, kesehatan sistem organ gerak kalian selalu bagus. Nah, jadi itu saja materi kita hari ini sekaligus materi terakhir di tema pertama. Jadi apabila anak-anak masih memiliki pertanyaan seputar materi yang Miss Meta jelaskan atau mungkin ada penjelasan Miss Meta yang kurang kalian pahami, silakan jangan ragu tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, jadi see you on the next video. Bye. Nah, sudah selesai nonton video dari Miss Meta? Good. So, that's all the material for online learning today. Tapi setelah kegiatan pembelajaran ini, Miss Meta juga memberikan kalian satu link lagi yang berisikan tentang pembahasan soal-soal latihan yang Miss Meta tugaskan di minggu sebelumnya. Jadi silahkan dibuka videonya satu lagi, simak videonya dengan baik dan jangan lupa dicocokkan dengan jawaban yang telah kalian jawab. Jadi sekian kegiatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, Miss Meta ingin mengajak kalian kembali untuk berdoa bersama atas kelancaran kegiatan kita hari ini. So please join your hand and close your eyes. Pray start. I close my eyes and see myself go very high, deep in myself. Now I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I'm very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us everywhere. Nah, terakhir Miss Meta ingin tetap mengingatkan kalian untuk tetap stay at home, jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi. So that's all for today. See you again on the next video. Bye. Namaskar.